Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Melawi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coaching. Bersama saya Dul Halim dari SDN 1 Ela Hilir, Yudin dari SD 3 Ela Hulu, Aspian dari SDN 14 Natai Suri. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Halim? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Oh ya Pak, mau ada kegiatan itu ya pada hari ini. Iya Pak Adrian. Baik, sebelum nanti Pak Halim melakukan coaching, Bapak berperan sebagai coach ya. Sebelum Bapak melakukan coaching, kita berdua bercakap tetap dulu ya, Pak. Pada kegiatan ini kurang supervisi, yaitu mengenai kompetensi inti coaching. Bapak masih ingat kan kompetensi inti coaching? Baik Pak, masih ingat. Yang pertama, kompetensi itu adalah present, hadir seutuhnya Pak ya. Yang kedua, mendengar secara aktif. Dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak Halim, ya, sangat luar biasa. Oh ya Pak, Pak Halim, tentunya nanti pada proses coaching saya akan menilai berdasarkan rubrik dengan prinsip coaching ya, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, harapannya pada kegiatan coaching nanti Pak Halim sebagai coach, oh iya, yang di coaching ini Pak Mahyudin ya Pak? Betul Pak. Nanti akan menggunakan alur percakapan Tirta ya Pak, masih ingat alur Tirta Pak? Insya Allah masih ingat Pak. Yang pertama alur cerita itu yaitu tujuan Pak. Terus yang kedua itu identifikasi, dan selanjutnya yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Ya, luar biasa sekali Pak. Nah, di sini harapannya nanti bisa present, bisa mendengar aktif, dan juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun kali ini saya harus bertanya dulu dengan Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah, menurut saya itu adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, luar biasa sekali Pak. Jadi nanti Bapak akan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot pada coaching ya. Sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching pada kegiatan observasi ini, oh ya Pak, indikator apa yang Bapak inginkan Bapak capai dalam coaching tersebut? Indikator yang saya ingin Pak pada coaching, supaya nanti coaching bisa menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri melalui langkah-langkah dari coaching yang saya lakukan nanti Pak. Baik, luar biasa sekali. Yang pertama, coaching dapat menggali permasalahannya sendiri sehingga dapat menemukan solusi terkait permasalahannya sendiri. Baik Pak, silakan selamat berdiskusi. Semoga diskusi Bapak dengan Pak Mahyudin nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang Bapak inginkan. Mari Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak. Sehat? Selamat. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Pak. Sehat luar biasa. Nah, hari ini Bapak ada waktu nggak? Saya ingin berdiskusi nih dengan Bapak. Oh, sangat waktunya luar biasa lah untuk Bapak. Boleh Pak, silakan. Oh ya, diskusi tentang apa ya Pak ya? Di sini saya sedikit ada permasalahan Pak tentang pembelajaran Pak. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira setelah diskusi ini apa yang Bapak harapkan Pak dari saya? Ya, yang saya harapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa saya Pak. Oh gitu Pak. Maaf Pak, permasalahannya apa yang terjadi di dalam Bapak? Kalau boleh tahu nih. Jadi begini Pak,
Permasalahannya saya ngajar di kelas 5, jadi akhir-akhir ini ada beberapa siswa tidak mengumpulkan tugas, Pak. Tidak mengumpulkan tugas. Setelah walaupun saya selalu motivasi, mereka selalu tidak mengumpulkan tugas, mengingat setelah pembelajaran saya, Pak. Tadi Bapak bilang ada beberapa orang siswa ya tidak mengumpulkan tugas. Kalau boleh tahu berapa orang itu, Pak? Ada 3 sampai 4 orang, Pak, yang keseringan gitu lah, yang keseringan tidak mengumpulkan tugas. Oh begitu, Pak ya. Apa yang mempengaruhi hal itu, Pak? Mungkin sistem pembelajaran yang saya sajikan ke siswa itu kurang menarik kayaknya, Pak. Dan tugas yang saya berikan tidak menarik juga. Ini yang membuat siswa tidak mengumpulkan tugas, Pak. Oh seperti itu ya, Pak. Terus pembelajaran seperti apa yang Bapak harapkan dari siswa? Pembelajaran yang saya harapkan yaitu siswa dapat mengikuti pembelajaran yang nyaman, Pak, bagi siswa saya, sehingga di akhir pembelajaran siswa dapat mengerjakan tugas dengan penuh semangat sehingga mendapat nilai yang baik, Pak. Oh begitu, Pak. Bapak ingin siswa Bapak belajar dengan penuh semangat, kira-kira seperti itu ya, Pak ya? Iya, Pak. Terus apa yang bisa membuat pembelajaran Bapak itu bisa terwujud sesuai dengan keinginan Bapak? Mungkin saya akan merubah sistem cara saya mengajar, Pak. Jadi pembelajaran saya selama ini dirasakan siswa sangat monoton mungkin ya, Pak ya. Saya monoton dan tugas yang saya berikan kurang menarik, sehingga timbul rasa jenuh pada diri siswa itu sendiri, Pak. Wah, ini kalau menurut saya sangat menarik nih, Pak. Jadi Bapak bilang tadi mengubah sistem cara mengajar dan Bapak bilang tugas kurang menarik. Kalau boleh tahu seperti apa itu, Pak? Saya akan membuat RPP, Pak, yang terintegrasi dengan PSE, yaitu pendidikan sosial emosional. Seperti itu, Pak. Dengan RPP ini saya jadi tahu tingkat emosi anak dalam menerima pembelajaran di kelas, dan juga saya akan menerapkan tugas yang bervariasi, Pak. Wah, mantap nih, Pak. Mantap sekali. Sangat cemerlang sekali ini Bapak, ini luar biasa, Pak ya. Tapi saya tertarik dengan kata Bapak tadi mengatakan mendesain tugas dengan bervariasi. Tugas bervariasi itu seperti apa, Pak? Masalah tugas yang akan saya buat, ada yang pertanyaan dalam bentuk gambar, misalnya dalam bentuk gambar, dan menggunakan tabel pilihan, dan juga materi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan pembelajaran itu. Wah, luar biasa, Pak ya. Hebat Bapak nih. Semangat, Pak ya. Kalau boleh saya kasih skala sekira 1 sampai 10 ya, Pak ya. Kira-kira berada di angka berapa, Pak ya? Kalau menurut saya sekitar berada di angka 3 paling, Pak. Kalau sekarang ini, ya. Terus kalau di angka 3 sekarang nih, Pak ya. Ya. Target Bapak sekitar berapa lah untuk kedepannya mungkin lebih mantap lagi? Saya akan mencari target itu sampai skala 6 lah, Pak, paling tidak. Oke, skala 6, Pak ya. Oh iya, maaf nih
nih Pak, kira-kira kapan kegiatan itu bisa Bapak laksanakan? Saya berencana akan menerapkan pembelajaran ini di pekan depan, Pak. Sambil saya menyiapkan dokumen pembelajaran saya. Bagaimana Bapak memastikan pembelajaran ini bisa berjalan, Pak? Saya berupaya berkolaborasi baik dengan sesama wali kelas maupun dengan rekan-rekan guru mata pelajaran, Pak. Dan tidak lupa juga dengan siswa juga. Ya. Siapa yang perlu diminta dukungan, Pak? Saya minta dukungan tentunya seluruh warga sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah saya, kepada kepala sekolah, tentunya juga siswa saya yang ada di kelas 5. Berarti intinya kolaborasi, Pak ya? Ya, kolaborasi. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali Pak ya, karena Bapak sudah menemukan solusi sendiri untuk mengatasi permasalahan pembelajaran Bapak. Tetap semangat Pak ya. Semangat, Saya Pak. tunggu hasilnya pada diskusi berikutnya Pak. Kita Ya, tunggu Pak. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu berdiskusi sama saya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Kami dulu Pak ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, selesai ya Pak? wabarakatuh. Ya Pak, alhamdulillah luar biasa nih Pak. Sudah selesai. Luar biasa sekali Pak, tadi saya dengar sangat seru, coachingnya aktif sekali gitu. Ya, pada kegiatan pasca supervisi Bapak bisa menceritakan apa yang telah dilakukan pada coaching tadi pada indikator komponen yang Bapak indikan. Terima kasih Pak. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak ya, karena sudah ada tanggung jawab dan juga saya berusaha menggali permasalahan dari coach saya serta coach sendiri tersebut ya, coach sendiri menemukan solusi dari permasalahan beliau. Terus luar biasa Pak ya, dengan demikian siapa bisa melihat seperti apa yang kita lakukan tersebut. Misalkan dengan proses tadi Pak, kalau menurut saya Bapak sudah betul-betul kreatif dalam melakukan coaching ini. Skala atau skor itu Pak. Sekarang berapa dalam kegiatan coaching tersebut yang kasih rentang 7 sampai 10? Karena ini menilai diri sendiri Pak ya, rasa-rasanya tidak etis, tapi ya namakan menilai diri sendiri kadang-kadang itu tidak begitu itu ya, tapi setidaknya ada motivasi pribadi saya. Menurut saya itu untuk sekarang itu menilai sendiri itu 8 Pak ya, 8 lah. Ya, bisa sekali ya Pak. Kenapa Bapak tidak menilai Bapak itu pada skor 10? Kenapa Pak? Mungkin ada sesuatu yang perlu ditingkatkan atau apa dan tidak memberi nilai skor 10 Pak? Begini Pak, bukan berarti kita menguji diri sendiri ya Pak, karena kompetensi yang saya inginkan mungkin mau saya tingkatkan lagi. Memang pada dasarnya saya itu sudah memiliki kompetensi sendiri Pak ya. Namun dalam hal itu saya ingin berusaha meningkatkan kompetensi yang sudah saya miliki ke arah yang lebih baik pada kegiatan coaching yang berikutnya Pak. Oke Pak. Jadi poin yang kira-kira yang berikutnya poin apa yang perlu Bapak tingkatkan lagi? Ya, katakan. Poin yang saya ingin tingkatkan itu terutama ini Pak, karena poin ini menurut saya sangat penting, itu membuat pertanyaan yang berbobot. Khusus nantinya pertanyaan tersebut mengetahui potensi yang ada pada coaching. Seperti itu Pak. Baik Pak, padahal kegiatan tadi pertanyaan berbobot tersebut sudah muncul, namun Bapak masih berusaha terus untuk meningkatkan pertanyaan yang berbobot itu menjadi lebih berkembang. Nah, Bapak mohon izin ya, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya di mana terkait dengan bobot pertanyaan yang Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak sudah mampu mendengar aktif menggunakan kata kunci yang didapat
apa yang didengar luar biasa Pak. Kemudian Pak Mahyudin pada akhirnya juga Bapak berusaha mengingat, merenung, sehingga mendapatkan sesuatu yang baru dari apa yang Bapak kembangkan. Tadi juga saya melihat Bapak tidak terburu-buru, sehingga kegiatan tadi berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin terakhir sedikit barangkali tambahan ya Pak. Dalam hal ini Bapak itu dalam proses merangkum sepertinya lebih dipikirkan lagi, sehingga coachingnya benar-benar mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Karena saya amati juga Bapak sudah menggunakan kata-kata efektif seperti apa, bagaimana, dan menghindari kata-kata mengapa. Saya kira itu sedikit dari saya. Kemudian bahwa yang disampaikan Bapak tadi pada kegiatan observasi menurut saya sudah sangat luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah. Apakah ada program atau kegiatan selanjutnya dalam meningkatkan pertanyaan berbobot Pak? Mungkin menurut saya Pak ya, saya akan lebih sering melakukan coaching, semakin terus ya, supaya nanti saya itu merasa semakin mahir Pak, semakin mantap dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin bisa jadi semakin lancar dan ahli lah sedikit Pak, boleh dikatakan seperti itu ketika melakukan coaching dan selanjutnya Pak. Terakhir Pak, pertanyaan dari saya sebagai penutup ya. Apa yang didapatkan dalam kegiatan kita pada kali ini Pak? Terima kasih Pak ya. Pada kegiatan coaching kali ini luar biasa ya Pak ya. Terutama saya mendapatkan dapat meningkatkan kompetensi saya, present dalam arti mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Dan lebih banyak belajar lagi menjadi kata kunci agar saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching saya selanjutnya. Baik Pak, saya tunggu lagi ya. Baik Pak, saya tunggu lagi mungkin ini Bapak sudah tahu kita bisa lebih berbagi. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Kalau begitu saya permisi.